Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul khalaiqi wal baraya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts wal mustafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Bapak Ibu, para peserta kajian yang saya hormati, tema pada kajian ini adalah optimalisasi ibadah di masa pandemi. Kira-kira apa hubungannya antara tema kita ini dan peristiwa Isra Mi'raj? Cuma sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah dan anak-anakku sekalian, di antara akidah keimanan yang harus kita yakini bersama kepada qudratillah, keimanan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerus kita yakini bersama bahwasanya innallaha ala kulli syai'in qadir, ya, sesungguhnya Allah itu adalah Maha kuasa atas segala sesuatu. Yang mana di dalam Al-Quran ditegaskan wa matasqutu min waraqah illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata atau lauh mahfud. Semuanya tidak lepas dari kuasa Allah Ta'ala. Di dalam ayat ini digambarkan walaupun sehelai daun yang gugur, yang jatuh dari pohonnya dimanapun berada, sebiji butir pun yang jatuh dalam kegelapan, yang kalau dilihat dengan kasat mata tidak bisa, ya, yang basah ataupun yang kering, semuanya tidak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sesuatu yang sepertinya sepele, yang hina, yang ya mungkin tidak berharga, ya, menurut pandangan manusia pada umumnya, itu tidak lepas dari takdir Allah Ta'ala, apalagi berjalannya seluruh gugusan galaksi yang ada di alam raya, bintang-bintang, matahari, bulan, dan bumi, serta semua yang ada di alam raya, dan termasuk kehidupan manusia, itu semuanya tidak lepas dari pengetahuan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk yang kita alami saat ini berupa pandemi COVID-19 dengan berbagai macam variannya, ini juga adalah tidak lepas dari takdir Allah. Lepas dari polemik perbedaan pendapat, apakah ini betul alami atau rekayasa, ya. Tidak kompeten kita untuk mendiskusikan masalah itu. Tapi semua ini tidak lepas dari kuasa dan takdir Allah Ta'ala. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa beriman kepada Allah,
niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di sini kata-kata musibah itu dengan digunakan isim nakiroh, kata benda yang nakiroh, artinya musibah apapun yang menimpa manusia, menimpa makhluk yang ada di alam raya ini, illa bi'idnillah, kecuali semuanya itu adalah dengan izin Allah, atas perintah Allah, atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita adalah iman, itu ya, wa may yu'min billah, kita mengimaninya, kita sandarkan semuanya kepada Allah Ta'ala, yang dengan itulah hidayah itu akan diberikan kepada kita. Jadi ada korelasinya ya, antara musibah yang itu adalah takdir Allah, kita imani dengan sepenuhnya, maka hidayah itu akan ditancapkan kuat dalam hati kita semuanya. Dan di antara sikap kita atau keimanan kita kepada af'alullah, perbuatan Allah Ta'ala, adalah sebagaimana yang ditegaskan di surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Dan Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, akan tetapi merekalah manusia yang nanti dimintai pertanggungjawaban Allah Ta'ala. Kitalah yang mas'ul, ya, yang nanti akan ditanya apa yang kita lakukan di dunia ini sehingga mengakibatkan ada dampak yang menimpa kita. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang menimpamu berupa kebaikan itu semata-mata datang dari Allah, dan apa yang menimpamu berupa keburukan itu adalah akibat dari perbuatan kita. Karena manusia yang tidak menjaga kebersihan, yang abai, yang lalai terhadap kesehatannya, yang tidak ketat dalam menjaga protokol kesehatannya, yang ya banyaklah kekhilafan dan keteledoran manusia, sehingga itu dampaknya kembali kepada kita. Kalau apapun yang ditakdirkan Allah, kita nggak boleh protes. Ini etika kita ya. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak boleh kita tanya, kenapa yang meninggal kemarin malah banyak ulama-ulama kita misalnya, banyak para kiai kita, orang-orang soleh banyak yang meninggal misalnya. Kenapa Allah mencabut nyawa mereka pada musim yang puncak-puncaknya dulu ya, dan sekarang sudah agak ngetren lagi walaupun tidak separah dulu ya. Kita nggak boleh mempertanyakan itu. Kenapa dulu orang-orang Aceh itu ditimpa tsunami yang demikian dahsyat, yang di NTB juga ada gempa dan sebagainya. Ini tidak boleh kita pertanyakan Allah yang telah melakukannya. Yang kita pertanyakan adalah apa yang dilakukan oleh manusia sehingga musibah itu datang. Ya, mungkin karena mereka banyak maksiat, banyak melakukan dosa, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariah, dan lain sebagainya. Itulah wahum mas'ul ya, manusia itulah wahum yus'alun, manusia itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Pandemi yang kita alami sampai sekarang dan kita tidak tahu sampai berapa lama, kita harus berhusnudon ya. Wajib kita selalu berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Ayat 216 surat Al-Baqarah ini walaupun konteksnya adalah tentang peperangan, tapi ibrahnya bisa kita kiaskan kepada apapun yang menimpa kita ya. Jadi kalau ayat ini diawali dengan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan kepada kalian peperangan padahal itu kalian enggak sukai ya, kalian membencinya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu adalah baik untuk kalian. Kebalikannya wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, boleh jadi kalian senang
menyukai kepada sesuatu padahal itu justru berakibat buruk kepada kalian. Akhir ayat inilah yang paling penting ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Apa yang terjadi nanti besok tidak ada yang tahu sama sekali. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang dia usahakan besok itu, apa yang dikerjakan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia meninggal. Jangankan mengetahui perbuatan kita, hidup saja pun tidak ada jaminan kita nanti atau besok masih bisa bernafas. Jadi inilah sikap kita harus berhusnudzon. Jadi kita berhusnudzon. Boleh jadi kita ada nuansa atau suasana psikologis yang kurang ya, kurang suka dengan adanya pandemi, dengan adanya virus dan sebagainya. Padahal wahwa khairul lakum. Bisa jadi itu adalah baik untuk kita. Ada hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan, nanti akan kita sampaikan ya pada slide berikutnya. Yang penting al khairu ma qaddarullah ya. Yang terbaik itulah yang ditakdirkan Allah kepada kita. Karena pada prinsipnya Allah sama sekali tidak pernah melakukan kedzaliman kepada hambanya. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Allah mengharamkan kepada dirinya untuk berbuat zalim dan kedzaliman diharamkan kepada kita semuanya. Jadi Allah Maha Adil, tidak akan ada melakukan kedzaliman kepada siapapun. Nah, kemudian yang juga harus menjadi keyakinan kita bersama, ibrah di antara kisah terbaik yang ada dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dia disebut sebagai ahsanul qasas, kisah yang terbaik. Di ayat 36, pada saat Nabi Yusuf ya dilakukan semacam kriminalisasi ya. Jadi kriminalisasi, tuduhan melakukan kriminal padahal tidak, itu bukan hanya terjadi era saat ini. Era dulu ketika rezim berkuasa dan ada pihak-pihak tertentu yang merongrong stabilitas ketentraman negaranya, maka harus ada pihak-pihak yang dikorbankan. Nah, saat itu terjadi instabilitas, jadi ketidakstabilan di lingkungan istana Raja Mesir, di mana wanita-wanita goncang ya, galau dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi pada saat Nabi Yusuf alaihissalam ditangkap ya, dimasukkan ke penjara karena dianggap sebagai penyebab ya. Jadi pada saat Nabi Yusuf dimasukkan ke penjara, justru masuk bersamanya sebagai sarana solusi. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, dan masuk bersama Nabi Yusuf dua orang pemuda ke dalam penjara. Qala ahaduhuma, salah satunya berkata, inni arani a'siru khamra. Saya melihat dalam mimpi memeras anggur. Ini memang tugasnya adalah pada hari-hari itu, sebelumnya dia profesinya menyuguhkan anggur kepada para pejabat di Mesir, termasuk kepada raja. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza. Yang lainnya bermimpi di atas kepalanya itu ada roti dan dimakan oleh burung. Ta'kulu tayru minhu. Jadi burung memakan roti dari atas kepalanya. Nabi ta'wili, ceritakan kepada kami tentang arti daripada mimpi itu, wahai Nabi, wahai Yusuf. Inni naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik. Nah, komentar di sini adalah
Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Ada dua orang pemuda yang masuk penjara bersama Nabi Yusuf bersama-sama. Al-faraj la ya'ti ba'dak bal yadkhulu ma'ak. Yang artinya ini, solusi tidak datang sesudahmu, tapi masuk bersamamu. Ini harus bisa menjadi keyakinan kita. Ya. Setiap ada masalah, itu Allah menyediakan solusi bersama-sama dengan kita. Kita ambil pelajaran dari kisah Yusuf, panjang kisahnya, tapi ringkasnya, bahwa setelah kejadian ini, akhirnya ditakwilkan oleh Nabi Yusuf atas ilham dari Allah Ta'ala, ya, bahwasanya yang rotinya kesambar burung itu akhirnya dibunuh oleh raja, dan yang menyuguhkan khamr itu diberikan peluang hidup, ya, dibiarkan hidup. Kemudian Nabi Yusuf pesan kepada yang membawa khamr itu, nanti tolong sampaikan kepada raja bahwa ada pemuda yang tidak bersalah di penjara. Artinya sebagai informasi lah, mungkin barangkali ada kebebasan di situ. Ternyata ketika sudah bebas dua-duanya, yang termakan rotinya itu terbunuh dan yang menyuguhkan khamr itu dibiarkan. Nah, pada saat dia menyuguhkan khamr ke raja, itu Allah melupakan, setan pun juga mengganggu dia. Jadi dia nggak ingat menyampaikan pesan itu. Baru ingatnya adalah ketika Nabi Yusuf mendekam dalam penjara. Berapa lama Nabi Yusuf di penjara itu? Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan Nabi Yusuf di penjara itu 5 tahun. Ada yang mengatakan sampai 7 tahun, bayangkan ya. Nabi Yusuf nggak salah apa-apa, tapi harus mendekam di penjara selama 5 atau 7 tahun itu. Inilah resiko, ya. Dan Nabi Yusuf menikmati. Dalam penjara beliau bisa berdakwah, kemudian dalam penjara beliau bisa bertahanuf, ya, berdua-duaan dengan Allah Ta'ala, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Jadi beliau menemukan ketenangan di sana. Nah, baru 5 atau 7 tahun itulah raja bermimpi. Tidak ada satupun ahli mimpi di Mesir yang mampu mentakwilkan mimpinya raja. Nah, akhirnya si pembawa khamr itu baru ingat, oh dulu saya punya teman di penjara. Akhirnya diadukanlah, disampaikan kepada raja, bahwasanya ada seorang pemuda di penjara yang ahli dalam bidang takwil. Raja langsung sampaikan ke dia, sampaikan tentang mimpiku, dan minta takwil kepada dia. Artinya disampaikan kepada Nabi Yusuf, dan karena itulah akhirnya Yusuf dibebaskan dan mendapatkan hadiah dari raja. Tidak tanggung-tanggung, ya, karena dia bisa memberikan solusi yang terbaik. Hadiahnya menjadi pejabat setingkat Perdana Menteri. Nah, kalau sekarang ini, bahkan pada akhirnya Nabi Yusuf menjadi raja di sana yang mendapatkan sebutan Al-Aziz. Jadi Al-Aziz itu bukan nama, tapi sebagai sebutan, ya. Suaminya Zulaikha itu sebutannya Al-Aziz, yang mana sebelumnya menteri biasa. Terus pada puncak karirnya dia juga menjadi Perdana Menteri. Nah, tapi akhirnya riwayat dalam Al-Quran tidak detail, ya, endingnya bagaimana. Tapi beberapa riwayat menyebutkan Al-Aziz yang dulu suaminya Zulaikha ini tua dan terjadi beberapa, ya, riwayat dia dikabarkan meninggal dan sebagainya. Kemudian tidak diceritakan juga, tapi menurut kila wakolanya, rumornya akhirnya Yusuf menikah dengan Zulaikha pada akhirnya, tapi nggak diceritakan dalam Al-Quran karena itu nggak penting, ya. Yang penting adalah bagaimana kisah Nabi Yusuf ini. Coba kita bayangkan, ya, ketika kalau misalnya pemuda tadi menyampaikan kepada raja, ada pemuda minum, yang penyampai khamr tadi, ya, penyaji khamr itu seandainya menyampaikan 5 tahun 7 tahun yang lalu kepada raja, mungkin Nabi Yusuf bebas, tapi dia tidak mendapatkan posisi sebagai pejabat Mesir. Tapi karena dia dilupakan Allah Ta'ala, dan inilah skenario dari Allah Ta'ala, akhirnya baru ingat 5 atau 7 tahun, Nabi Yusuf bebas dan mendapatkan predikat hadiah yang besar berupa
jabatan yang sangat penting ya, di Mesir saat itu dan menjadi solusi. Nah inilah yang dimaksud dengan al-faras layak diba'dak bal yadkhul ma'aka. Solusi jalan keluar itu tidak datang sesudahmu tapi masuk bersamamu. Inilah yang ditegaskan di dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, diulang ya, diulang-ulang. Fa inna ma'al usri, Allah tidak mengatakan fa inna ba'dal usri. Jadi al-yusr, kemudahan itu ma'al usr, bersama dengan kesulitan. Bukan al-usr, al-yusr ba'dal usr, bukan, tapi al-yusr ba'dal ma'al usr. Fa inna ma'al usri yusr. Inilah yang harus kita jadikan sebagai pedoman ya. Ketika ada masalah yang kita hadapi terkait dengan tersebarnya virus, yaitu disebut pandemi ini, justru di dalam pandemi ini Allah menyertakan solusi-solusi yang sekian banyak, hikmah-hikmah jalan keluar yang sekian banyak, yang harus kita ambil ya. Hikmah itu adalah seperti barang hilang seorang muslim yang harus kita manfaatkan kapanpun kita dapatkannya. Al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fahuwa haqqu biha. Baik. Nah, sikap seorang muslim itu adalah baina syukri was sabr. Syukur dan sabar itu ibarat dua sayap burung yang kalau satu sayapnya patah, burung itu nggak bisa terbang. Seorang muslim dalam kehidupan ini mensikapi segala yang terjadi itu baina syukri was sabri, antara syukur dan sabar. Ajaban li amril mu'min, sangat menakjubkan urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya itu ditanggapi dengan baik. Walaysa dzaka li ahad lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. In asabatu sarra'u syakara fakana khairan lahu, kalau dia ditimpa segala sesuatu yang menyenangkan, lulus ujian dengan nilai mumtaz misalnya, mendapatkan pekerjaan yang terhormat, jabatannya naik, dan segala yang menyenangkan, dia bersyukur. Wa in asabatu dharra'u sabara, kalau dia ditimpa segala sesuatu yang menyedihkan, yang menyusahkan, baik berupa sakit, kehilangan, terpisah dengan orang-orang yang dicintainya, dan semua hal-hal yang menyedihkan, maka itu dia bersabar, termasuk adanya virus dan lain sebagainya, bahkan khairan lahu, itu adalah hal yang baik untuknya. Kita hadapi semua nikmat dengan rasa syukur, dan kita terima semua musibah dengan rasa sabar. Maka tidak ada yang buruk bagi setiap mukmin, semuanya adalah baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah, anak-anak sekalian, mari kita hayati sejenak taujih Rabbani, nasihat dan tausiah yang disampaikan Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, ayat yang sering kita baca pada momentum peristiwa Isra Mi'raj ini. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi ayat ini diawali dengan kata-kata subhana, maha suci Allah. Jadi menunjukkan adanya peristiwa luar biasa yang datang sesudah penyebutan kata-kata subhana ini. Allah yang telah memperjalankan. Asra itu fi'il madinya, kemudian isra itu isim masdarnya, perjalanan pada waktu malam. Takdir Allah Ta'ala memperjalankan kepada bi'abdihi, kepada hambanya. Kata-kata bi'abdihi ini juga menunjukkan dalil bahwasanya Rasulullah SAW ini di Isra Mi'rajkan Allah Ta'ala dengan jasad dan rohnya, bukan hanya rohnya ya, bukan hanya mimpi, tapi
beliau benar-benar berjalan melakukan rihlah perjalanan Isra ini bi'abdihi dengan fisik dan ruhnya. Sehingga pada pagi harinya banyak orang-orang Quraisy yang mengingkarinya. Sayyid Syekh Muhammad bin Alwi al-Maliki itu meyakini bahwa beliau Isra Mi'raj dengan jasad dan ruhnya. Seandainya ruhnya saja, mimpinya itu orang-orang Quraisy nggak mempermasalahkan. Tapi karena beliau menceritakan dan menyampaikan perjalanan dengan fisik dan ruhnya, banyak yang mengingkarinya. Lailan pada satu malam, bahkan tidak sampai penuh malamnya ya, yaitu pertengahan malam sampai dengan pagi, minal Masjidil Haram, dari Al-Masjid Al-Haram yang ada di Makkah sampai ke Al-Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa artinya Al-Ab'ad, yang terjauh, yang ada di Palestina. Perjalanannya, jaraknya kurang lebih 1234 km. Kalau dalam ditempuh dengan jalan kaki dulu mungkin 1 bulan, bolak balik bisa 2 bulan. Kalau dengan pesawat sekarang ya hanya 2 jam kurang lebih. Nah, tapi pada saat dulu, teknologi saat itu tidak ada yang seperti sekarang, tapi sudah mampu dijangkau dalam waktu yang sangat cepat. Jadi naik buruk, ya, perjalanan dengan buruk. Buruk itu dari kata-kata barq yang artinya kilat. Sejauh mata memandang kecepatannya, ya, lebih kecil dari kuda dan lebih besar daripada himar. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berikan barokah di sekitar Masjidil Aqsa, di sekitar Palestina. Di antara keberkahannya adalah banyaknya para rasul yang diutus dari Palestina. Jadi para nabi, para rasul ini yang disebutkan dalam Al-Quran ada 25, jumlahnya lebih banyak dari itu ya, sekitar 300-an 14 rasul ini. Tapi yang disebutkan namanya adalah hanya 25 saja dalam Al-Quran. Itu yang terbanyak adalah dari Palestina, kurang lebih 12 menurut satu pendapat. Ada Nabi Lut, ya, Nabi Ishak, Nabi Yakub, ada Zulkifli, ada Ilyasa, ada Zakaria, ada Yahya, ada Isa. Nah, inilah nabi-nabi atau rasul yang datang, yang diutus di Palestina. Kemudian ada lagi rasul-rasul yang diutus ke bangsa Arab. Ada 5, yaitu yang pertama Nabi Hud alaihissalam. Diutus kemana Nabi Hud? Kaum apa? Kaum Ad. Nah, itulah kaumnya Nabi Hud. Kaum Ad itu ada di Al-Ahqaf, di sekitar Yaman. Itu daerah Arab. Ada juga Nabi Saleh. Kaumnya disebut kaum Samud, yang ada di Al-Hijr. Hijr itu daerah Tabuk sana, utara Madinah 300 kilometeran. Masih daerah Arab. Ada juga Nabi Syu'aib, itu di daerah Madian. Madian adalah perbatasan antara Hijaz dengan Syam. Ini juga masih daerah Arab. Dan ada Nabi Ismail alaihissalam, ini ke kaum Amalik. Amalik itu adalah pendatang dari Yaman yang bermukim di sekitar Makkah. Yang kemudian yang terakhir adalah Rasulullah Muhammad SAW, diutus untuk manusia dan jin, ya, semuanya, untuk rahmatan lil alamin, semuanya. Nah, di samping 2 negara itu ada Mesir, ada Irak. Jadi 4 itulah asal ataupun diutusnya para rasul. Yang terbanyak adalah Palestina. Liunuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepadanya di antara tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah yang maha melihat, yang maha mendengar lagi maha melihat. Coba kita lihat, inilah maket gambar daripada Masjidil Aqsa, yang mana
ini komplek luas. Nah, yang ada lingkarannya itulah Al-Jami' Al-Aqsa yang sekarang berada di bawah penindasan orang-orang Yahudi Israel. Mudah-mudahan ya Allah segera menghancurkan mereka dan mengembalikan eksistensi dominasi umat Muslim di Palestina untuk di Masjidil Aqsa ini. Sedangkan yang kubahnya kuning itu disebut Kubah As-Sakhra. Yang terkenal yang itu ya. Jadi Masjidil Aqsa adalah yang ini, yang ada lingkarannya. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini, inilah Al-Masjidil Aqsa, kemudian ini Al-Kubah As-Sakhra. Ini pelatarannya. Kemudian ini adalah ruang utama untuk sholat. Ada ornamen-ornamen yang indah. Ada kubah yang juga sangat indah dan ada tiang-tiangnya. Ketika Rasulullah SAW pulang dari peristiwa Isra Mi'raj ini ditanya, diuji. Orang-orang Quraisy kan banyak yang tidak percaya. Akhirnya mereka menanyakan, coba tunjukkan, ceritakan kepada kami tentang bagaimana gambaran Al-Masjidil Aqsa itu seperti apa. Itu diceritakan detail oleh beliau. Tiangnya, gambarnya sekian detail ya. Kemudian beliau juga menceritakan tentang kafilah yang berpapasan. Mereka orang-orang pedagang di Mekah, di Hijaz ini biasa melakukan perjalanan ya, yang diabadikan di surat Quraisy. Rihlat asyita wasayf li ila fi Quraisy ila fi rihlat asyita wasayf. Mereka biasa melakukan perjalanan pada musim dingin ke Yaman, pada musim panas ke Syam. Jadi pada saat mereka kafilah dagang ini berjalan dari Mekah ke Syam itu ada yang berpapasan dengan Rasulullah dan ontanya juga ada yang berpapasan dengan Rasulullah, diceritakan oleh beliau. Sudah detail ceritanya, tapi karena mata hati orang-orang Quraisy tertutup, maka tidak bisa menerima kebenaran berita Nabi Muhammad SAW seperti itu. Yang menerima adalah Abu Bakar, sehingga diberikan julukan As-Siddiq. Nah, kalau kita lihat ya bahwasanya tentang fase dakwah Nabi Muhammad SAW ya di Mekah, beliau berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, kemudian dengan terang-terangan, dan ada penyiksaan yang dialami oleh beliau, dan juga ada boikot total, al-muqatta'ah al-amah, embargo, totalitas, atau kalau bahasa sekarang adalah lockdown ya, yang dilakukan oleh kabilah-kabilah yang ada di Mekah dan sekitarnya kepada Bani Hashim. Coba kita bayangkan, lockdown, tidak boleh keluar dari Syi'ab. Syi'ab itu adalah dua batu besar yang di sekitar kediaman Abu Thalib. Ya. Mereka tidak bisa keluar dari tempat itu, tidak boleh luar. Bani Hashim memberikan makanan, menyuplai makanan, tidak boleh. Mereka juga tidak boleh melakukan muamalah dalam bentuk apapun kepada Bani Hashim, ya, sehingga mereka mengalami paceklik yang sangat, makanannya saking tiadanya makanan itu sampai memakan daun-daunan dan apapun yang bisa dimakan itu saking pacekliknya saat itu ya. Karena bukan 1-2 hari. Nah, berapa lama? Boikot total ini berapa lama ya? Masih ingat? Waktunya itu 3 tahun. Kita beberapa waktu lalu lockdown 2 bulan itu sudah stres ya. Ini boikot totalnya 3 tahun berturut-turut. Mulai bulan Muharram tahun 7 kenabian sampai dengan bulan Muharram tahun 10 kenabian. 3 tahun, insya Allah. Nah, kemudian akibat boikot total itulah diantaranya akhirnya Abu Thalib sakit dan wafat, meninggal dunia. Mana yang lebih dahulu, apakah Abu Thalib atau Khadijah, ini beda pendapat. Ada yang mengatakan Abu Thalib meninggal pada bulan Rajab,
Khadijah meninggal pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Ada yang mengatakan Khadijah dulu yang meninggal, terus 3 hari berikutnya Abu Thalib. Allahu alam ya. Tidak ada tarjih kekuatan yang menyampaikan mana di antara pendapat itu yang paling tepat. Nah, baru setelah terjadinya Amul Huzn itulah beliau melakukan ekspansi dakwah ke Taif. Tapi mendapatkan pertentangan ya, bukan mereka menerima dakwah tapi marah beliau dilempari batu oleh penduduk Taif. Sampai malaikat Jibril menawarkan untuk mengangkat Jabal, yaitu bukit yang ada di Mekah, untuk ditimpakan kepada penduduk Taif, tapi Nabi nggak mau. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak mengetahui. Kalau mereka sekarang menolak, maka bisa jadi anak dan cucunya nanti yang menerima dakwah Islam. Dan ternyata dakwah atau doa beliau terkabul. Tidak lama terkabulnya, setelah Fathu Mekah, setelah perang Hunain, orang-orang penduduk Taif, yaitu suku Hawazin, itu kalah dalam perangan, mereka masuk Islam, berbondong-bondong akhirnya masuk Islam. Jadi doa beliau langsung terkabul. Kemudian ada beberapa tokoh yang masuk Islam, tidak banyak tapi hanya beberapa saja. Di antaranya ada sahabat terkenal yang masuk Islam pada saat menjelang peristiwa Isra Mi'raj. Beliau adalah bernama Abu Dzar Al-Ghifari, yang nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Nama kerennya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Itu masuk menjelang peristiwa Isra Mi'raj. Beliau datang jauh-jauh dari Bani Ghifar sana, dari kabilah Ghifar itu perbatasan dengan Syam, jauh ya. Madinah masih terus ke utara, masih jauh. Datang ke Mekah untuk masuk Islam. Dan terjadilah peristiwa Isra Mi'raj, kemudian baru disusul dengan peristiwa hijrah. Nah, jadi peristiwa Isra Mi'raj dan hijrah inilah menjadi tonggak kebangkitan Islam untuk pada tahap selanjutnya di fase Madinah. Beliau di sana mendirikan Masjid Quba, kemudian juga mendirikan Masjid Nabawi, kemudian Al-Mu'akhad, mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor dalam rangka untuk konsolidasi internal umat Islam, dan juga melakukan konsolidasi eksternal, konsolidasi politik dengan kabilah-kabilah yang ada di Madinah yang datang sebelumnya, yang sudah ada Yahudi, ada orang-orang Nasrani di sana, sehingga dibuatlah Wathiqatul Madinah atau Piagam Madinah, yang ini menjadi konsensus kedamaian, keberagaman yang ada di Madinah. Itu ditulis dalam Piagam Madinah. Kemudian melakukan ekspansi dengan sekian banyak peperangan. Kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah. Kemudian Fathu Mekah pada tahun 8 Hijriah, dan disusul dengan pembebasan negeri-negeri yang ada di sana. Inilah perjalanan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, ada satu hal yang perlu saya ingatkan di sini ya, tentang latar belakang Isra Mi'raj itu, diantaranya ada semacam perang urat saraf yang digencarkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani atau disebut Ahlul Kitab. Itu tadi kita sebut ya, ada Al-Masjidil Aqsa yang ada di Palestina ya. Kalau tekanan fisik itu datang dari orang-orang kafir Quraisy, ini penyiksaan. Nah, sementara serangan psikis ataupun serangan fikriyah dalam bentuk intelektual itu datang dari Ahlul Kitab. Mereka memberikan move ataupun penyebaran isu-isu kepada masyarakat bahwasanya Nabi dan Rasul akhir zaman itu harusnya datang dari orang Palestina, dari Bani Israel, bukan datang dari Mekah, bukan datang dari Arab. Nah, ini yang disebarkan ya, ini untuk mendowngrade, untuk mendemarketing, menyebabkan orang-orang tidak percaya dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itu disebarluaskan. Nah, maksud di antara tujuan Isra Mi'raj adalah Allah Ta'ala
ingin mengangkat posisi Nabi Muhammad SAW dan mengantarkan beliau mampir ke Palestina. Ini pertanyaannya, kenapa beliau tidak langsung saja dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha, tapi transit dulu di Masjidil Aqsa di Palestina? Di antara alasannya seperti itu. Beliau ingin transit di negara yang disitulah sebagai pusat peradaban para nabi pada waktu itu. Dan di sana ada Masjidil Aqsa yang itu adalah merupakan kiblatul anbiya, kiblatnya para nabi dan rasul, yang juga dijadikan kiblat oleh umat Islam setelah turunnya perintah sholat ini. Jadi maksudnya ke sana. Dan di samping itu beliau juga mengangkat derajatnya, dipertemukan dengan para nabi dan rasul. Beliau mengimami ya, di Masjidil Aqsa, mengimami sholat para nabi dan rasul. Dalam pendapat disebutkan dengan fisiknya, bukan semata-mata rohnya. Karena nabi dan rasul ini tidak wafat ya, tapi mereka adalah hidup di alam sana yang beda dengan alam kita. Jadi ketika ditanya, ceritakan kepada kami tentang bagaimana Nabi Musa, performanya itu diceritakan detail oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau ibaratnya anak-anak ya, kumpul ya dengan santri dari pondok lain, kira-kira gimana? Senang ya? Nah, para ustadznya kumpul dengan ustadz pondok lainnya, para kiai kumpul dengan sesama kiai, itu ya selevel lah gitu ya. Nah, Nabi Muhammad kumpul dengan para nabi, para rasul itu ya selevel untuk meningkatkan kekuatan psikis ruhiyah beliau dari tekanan-tekanan yang dialami oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Jadi itulah di antara latar belakang terjadinya Isra Mi'raj ini. Nah, ini sekilas saja ya polemik tentang waktu. Jadi peristiwa Isra Mi'raj walaupun luar biasa, tapi para ulama tidak ada kesepakatan kapan terjadinya. Ini saya ambil dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Asy-Syaikh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini adalah kitab yang paling valid menurut saya dan diakui menjadi rujukan ya, karena kitab ini memenangkan hadiah atau juara pertama penulisan kitab Sirah Nabawiyah yang pernah diadakan oleh Rabitul Alam Islami. Penulisnya bukan dari Arab, tapi dari India. Kitab ini kitab yang valid menjadi rujukan oleh umat Islam ya. Ada Arabnya yang asli kemudian sudah diterjemahkan. Beliau menyebutkan 6 perbedaan waktunya, bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari itu sampai menyebutkan 10 macam perbedaan. Dan ini sudah nggak ada masalah ya, kita berbeda dalam masalah ini, bukan perbedaan yang disebut khilafut tidad ya, perbedaan kontradiktif bukan ya. Tapi ini yang disebut dengan ikhtilafut tanawwu, perbedaan yang saling sinergis, yang saling menguatkan ya, bukan saling kontradiktif. Tidak ada masalah. Ada mengatakan tahun 1 kenabian, yaitu pendapat Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau seorang mufassir, seorang ahli tarikh juga. Kemudian ada yang mengatakan terjadinya tahun 5 kenabian atau 5 bi'tsah, disampaikan oleh Imam Nawawi dan Al-Qurtubi. Nah, yang ketiga ini terjadi pada malam 27 Rajab tahun 10 kenabian, yaitu oleh Al-Alamah Al-Mansur Furi. Kata Syekh Safiyur Rahman, penyusun kitab Ar-Rahiqul Makhtum itu, pendapat 1, 2, 3 ini menurut beliau tidak valid. Karena terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah diwajibkannya sholat 5 waktu, yaitu sudah tidak ada khilaf di antara ulama. Dan meninggalnya Khadijah itu sebelum diwajibkannya sholat 5 waktu. Artinya harusnya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah terjadi setelah meninggalnya Khadijah, dan bahkan tadi kan sebagai tasliyah ya, sebagai hiburan untuk beliau, karena terjadi amul huzn atau tahun kesedihan meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah. Jadi sudah saya ceritakan
Kapan meninggalnya Khadijah? Hah? Bulan apa tadi? Ayo. Ramadan tahun berapa tadi? 10 kenabian, ya kan? Lah ini 27 Rajab 10 kenabian. Ya kalau persepsi saya pribadi mungkin 27 Rajab 11 kenabian. Tapi nggak ada yang berpendapat seperti itu masalahnya. Itu yang saya nggak tahu ya, belum bisa menjawab ya. Tidak ada yang memberikan pendapat terjadinya tahun 11 kenabian. Yang ada ini Ramadan 12 kenabian, Muharram 13 kenabian, Rabiul Awal 13 kenabian. Kata Syekh Fadzil Rahman 456 ini pendapatnya juga tidak ada dalil rujukan yang valid juga. Jadi masih Allahu a'lam ya, tidak bisa kita pastikan waktunya. Baik, kemudian inilah infografis untuk mempermudah pemahaman kita tentang peristiwa terjadinya Isra Mi'raj ya. Nah, kelihatan ya yang belakang ya, kecil-kecil. Jadi ya. Beliau di sini ya, pada saat di Masjidil Haram, dan ini pun juga menurut riwayat beliau awalnya tidak di situ, tapi di rumah Ummu Hani, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril ke Masjidil Haram dan terlebih dahulu dibelah dadanya, dibersihkan. Beliau mengalami pembelahan dada dulu pada usia 4 tahunan di saat diasuh oleh ibunda susu beliau, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Dibelah dulu dadanya, kemudian oleh malaikat Jibril bersama dengan Buraq itu naik untuk melakukan perjalanan. Beliau mampir ke Madinah, kemudian juga mampir ke Madian, kemudian transit di Masjidil Aqsa itu. Beliau melakukan perjalanan yang sejauh, ada beberapa versi pendapat, ada mengatakan 1240 km, dan bahkan ada yang menyampaikan sampai 2000, Allah alam yang jauhnya ini seberapa, bisa referensinya macam-macam, tapi intinya sangat jauh. Ini pada waktu malam, pertengahan malam, kemudian beliau mengimami para nabi dan rasul di sini. Kemudian ditawari khamar dan susu oleh malaikat Jibril, dan Nabi memilih susu pilihan sesuai dengan fitrah manusia yang benar. Pada langit yang pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, kemudian menyampaikan salam kepada beliau, dan pada saat naik ke lantai ke langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Yahya, lantai ketiga Nabi Yusuf, lantai 4 Nabi Idris, kemudian lantai 5, Masya Allah, langit yang kelima adalah Nabi Harun, langit yang ke-6 Nabi Musa, dan langit yang ke-7 adalah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Saat itu Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya para malaikat. Jadi kalau posisinya itu tepat persis di atas Ka'bah Mekah sana. Kalau Ka'bah di Mekah itu kiblatnya kaum muslimin dan tempat tawafnya kaum muslimin, sementara Baitul Ma'mur adalah tempat tawafnya para malaikat yang sangat besar. Di situ setiap harinya masuk 70.000 malaikat dan tidak keluar sampai hari kiamat nanti. Jadi sangat besar. Nah, kemudian baru naik ke Sidratul Muntaha. Beliau menerima perintah sholat 50 kali dalam sehari, kemudian konsultasi dengan Nabi Musa sampai kemudian dikurangi menjadi 5. Jadi 5 kali sholat 5 waktu sama dengan 10 kali lipat, sama dengan nilainya 50. Tentang perbedaan pendapat atau polemik, apakah Nabi Muhammad SAW melihat Allah secara langsung atau tidak pada saat peristiwa Mi'raj. Jadi kalau peristiwa Isra-nya itu ada di awal Al-Isra, ya, surat Al-Isra maksudnya. Kemudian peristiwa Mi'raj itu diantaranya bisa kita baca di surat An-Najm. Setelah Rasulullah pulang dari peristiwa ini,
Ada pertanyaan dari Abu Dzar Al-Ghifari yang kita kisahkan tadi ya, masuk Islamnya baru saja sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini. Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak, wahai Rasulullah, apakah Anda melihat Tuhan Anda, melihat Allah secara langsung? Beliau menjawab, nurun anna arahu. Yang ada itu hanyalah cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Atau sahih riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya pada saat itu beliau tidak melihat Allah secara langsung. Adapun yang di surat An-Najm, fakana qaba qausaini au adna, yang sejarak 2 busur, itu di antara pendapat penafsirannya adalah yaitu malaikat Jibril, ya, jaraknya sejauh 2 busur. Kemudian tentang walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nah, itu juga melihat Jibril dalam bentuknya yang asli setelah dulu melihatnya pada saat menerima wahyu di Gua Hira itu. Ini memang inilah pendapat yang rajih menurut saya. Kalau ada yang berbeda monggo silakan, nggak ada masalah ya. Jadi kaum muslimin itu nanti melihat Allah Ta'ala kalau sudah masuk surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kata-kata ziyadah itu adalah an-nadharu ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala, melihat wajah Allah secara langsung nanti di surga. Adapun hasil oleh-oleh dari Isra Mi'raj, sebagaimana orang safar ya, rihlah, bepergian itu ada oleh-olehnya. Beliau pulang dari Isra Mi'raj ada oleh-olehnya. Ini bisa ditulis ya, artinya saja nggak apa-apa ditulis untuk sebagai pengingat. Kisah potongan dari cerita Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Fa'udiya Rasulullah SAW salasan. Beliau diberikan 3 macam, 3 hal. U'tiya shalawatul khams. Beliau diberikan sholat 5 waktu. Ada pensyariatan sholat 5 waktu ya pada saat itu. Wa u'tiya khawatima suratil Baqarah. Diberikan akhir-akhir di surat Al-Baqarah, ayat-ayat akhir itu. Kemudian yang ketiga, wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummatihi syai'a al-muqhimat. Diampuni siapa saja yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun, apakah walaupun dia melakukan dosa-dosa besar. Selama tidak ada dosa syirik, maka ada peluang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 hal yang penting yang menjadi oleh-oleh pasca Isra Mi'raj ini. Nah, di antara hikmah yang bisa kita ambil ya, ini juga bisa ditulis. Masih banyak hikmah yang lainnya, tapi di antaranya adalah 6 ini. Yang pertama adalah Isra Mi'raj itu merupakan bukti kekuasaan Allah yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi ujian bagi umatnya. Apakah kita beriman ataukah ragu-ragu atau malah menolaknya? Itu adalah ujian bagi kita semuanya. Yang kedua, bahwa akal manusia sangat terbatas apabila dibandingkan dengan ilmu Allah Ta'ala. Tidak ada apa-apanya ya. Akal kita sangat terbatas, tidak bisa menjangkau kekuasaan Allah. Yang ketiga adalah menunjukkan kemuliaan Baitul Maqdis sebagai kiblat pertama umat Islam dan kiblatul Anbiya. Walaupun setelah turunnya kewajiban sholat ini kan akhirnya dilaksanakan sholat ya. Kaum muslimin sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu kurang lebih 16 bulan. Dan itu menjadikan orang-orang Yahudi bergembira. Karena sholatnya ngadap ke Palestina sana, mereka merasa senang. Maka beliau sering menengadahkan wajahnya ke langit ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Beliau terus berusaha untuk mencari petunjuk dari Allah karena nggak nyaman menghadap ke sana ya. Sering dijadikan bahan oleh orang-orang Yahudi itu ya, bahan pembulian. Dan ketika dipalingkan
bahwa liwajah syatrul masjidil haram itu justru malah juga dijadikan bahan bulian oleh orang-orang Yahudi juga. Ini sudah susah. Jadi beliau pada saat sholat di Madinah, sekarang ada masjidnya yang disebut Masjid Qiblatain, ya, karena disitulah awalnya menghadap ke utara, kemudian dirubah ke selatan, ke Mekah. Itu kan posisi dari Madinah ke arah selatan. Jadi pada saat beliau diajak oleh orang-orang Yahudi, itu Muhammad memalingkan kiblat sholatnya dari kiblatul Anbiya kepada kiblat nenek moyangnya, tanah airnya di Mekah. Nah, jadi dia ingin memalingkan sholatnya itu ke kampung halamannya di Mekah. Itulah pembulian dari orang-orang Yahudi. Tapi Allah Ta'ala memberikan jawaban bahwasanya bukan itu maksudnya ya, tapi Masjidil Haram ini memiliki kedudukan. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Sesungguhnya masjid pertama yang diletakkan di muka bumi itu adalah Al-Masjidil Haram di Mekah. Itu pertama-tama kali. Kemudian sesudah itulah baru Masjidil Aqsa. Berapa jarak waktu antara keberadaan Masjidil Haram kemudian pembangunan Masjidil Aqsa itu dalam hadis dikatakan kurang lebih 40 tahun. Jadi kalau Masjidil Aqsa adalah kiblatul Anbiya, nah, sementara Masjidil Haram itu adalah kiblatul Ibrahim alaihissalam yang merupakan Abul Anbiya. Jadi ibarat level ya, Nabi Ibrahim lebih senior daripada nabi-nabi yang lainnya, daripada Nabi Musa, Nabi Isa dan lain-lainnya. Nabi Ibrahim lebih senior. Nah, itulah yang berada di Mekah. Yang keempat, pada peristiwa ini difardukan sholat 5 waktu sebagai sarana komunikasi langsung antara hamba dengan Allah Ta'ala. Yang kelima, memperkuat keimanan umat Islam tentang keberadaan surga dan neraka serta balasan perbuatan dosa dan maksiat. Yang keenam adalah Islam itu agama fitrah, karena beliau memilih susu ya, tidak memilih arak. Nah, sedangkan kaitannya dengan hikmah-hikmah yang ada pada tersebarnya atau ada pandemi COVID-19 ini, ada banyak, diantaranya ya 10 hal ini yang ada kaitannya ya. Di antaranya adalah bahwa yang pertama kita menyadari Allah Maha Kuasa. Dari virus yang sekecil itu bisa menghebohkan seluruh dunia dengan segala macam variannya sekarang, walaupun setelah itu ada konspirasi dan sebagainya, Allah alam kita nggak bisa memastikan ya. Tapi yang jelas kita manusia harus mengakui tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Kemudian dengan COVID-19 ini mengajarkan untuk kita tidak boleh sombong ya. Tidak ada bandingnya kita dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Tidak boleh menyombongkan diri kita. Yang ketiga adalah memberikan pengajaran kepada kita dengan pandemi ini untuk semakin bertakwa kepada Allah, semakin hati-hati, semakin takut kepada Allah Ta'ala, semakin mawas diri, semakin memberikan penjagaan kepada kita dari murka Allah Ta'ala. Yang keempat adalah, ini kaitannya dengan tema kita, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Karena dengan peningkatan ibadah itulah imunitas kita juga semakin meningkat. Di awal-awal pandemi kita sering mendengar ada istilah imun, ada istilah aman, ada istilah iman ya. Iman, imun, dan aman. Iman itu adalah kaitannya dengan tawakal. Kemudian imunitas adalah dengan ikhtiar kita itu. Meningkatkan kualitas ibadah, kemudian juga mengingat kematian. Dzikrul maut, orang-orang yang kita cintai, keluarga, teman-teman banyak sekali yang hampir setiap hari terdengar berita kematian, bahkan lebih dari 1 kali saat itu ya. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan kepedulian kita kepada sesama, yang berlebih memberikan sedekah, kepedulian kepada sesama tetangga, keluarga. Yang ketujuh adalah meningkatkan kasih sayang kepada sesama manusia. Nah, kemudian yang kedelapan, menyerahkan pada ahlinya.
Kita tidak perlu taklid sana taklid sini, yang penting ahlinya siapa kita ikuti, baik itu tim medis ataupun para ilmuwan di bidangnya masing-masing ya. Tidak ikut menyebarluaskan berita informasi yang tidak jelas sumbernya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada para ulama, pada ahlinya kalau kita nggak punya ilmu tentang itu. Yang kesembilan, terus menambah ilmu wawasan intelektual. Dengan bekal ilmu lah kita tidak akan tersesat insya Allah. Yang terakhir, yaitu menjaga kebersihan dan kedisiplinan. Nah, insya Allah ya, kita sudah terbiasa dengan peristiwa pandemi ini untuk meningkatkan kebersihan, menjaga kebersihan dan kedisiplinan di setiap waktu dan kesempatan. Adapun kalau kaitannya dengan peningkatan ibadah, itu ada ibadah secara khusus dan ibadah secara sosial. Sudah kita ketahui ada mahdoh dan ghairu mahdoh atau amah. Islam adalah agama yang memberikan perhatian khusus kepada ibadah sosial, dan masuk kategori ibadah sosial adalah semua jenis ibadah yang bertujuan memberikan manfaat bagi manusia secara umum dan umat Islam secara khusus. Kita punya potensi apapun, apakah potensi di dalam hal harta, potensi ilmu, potensi waktu, kesempatan, semua kita berikan kontribusi untuk masyarakat. Nah, sedangkan ada banyak jenis ibadah sosial dalam Islam, antara lain ada zakat, infak, sedekah, wakaf, kurban, akikah, hibah, wasiat, hadiah, jihad, dan sebagainya. Yang kalau judul kita adalah optimalisasi ibadah, berarti mencakup dua hal ini, baik itu mahdhah ataupun sosial, ibadah ritual atau sosial. Insya Allah ini adalah slide terakhir, ada beberapa tapi saya kira inilah yang bisa kita jadikan sebagai panduan. Kita optimalkan untuk peningkatan ibadah supaya kita memiliki imunitas dan kita mendapatkan berbagai macam solusi dari berbagai macam kesulitan, terutama pandemi saat ini. Ibarat diri kita ini seperti komputer, maka kita install program-program yang bermanfaat yang ada dalam file-file diri kita masing-masing. Di antaranya adalah program puasa sunnah. Kita harus memiliki perhatian dan berikhtiar, berusaha untuk menambah pahala dan juga menambah imunitas, karena dengan puasa itulah kita akan mendapatkan kesehatan ya, yaitu dengan puasa sunnah. Kita sudah Rajab kemudian Sya'ban ya, dan sebentar lagi Ramadan, ini harus ditingkatkan latihan puasa sunnahnya. Kemudian ada program sholat tahajud, dirutinkan, qiyamul lail yang sudah kita ketahui manfaatnya untuk meningkatkan ruhiyah kita, spiritual kita. Kemudian program tilawatul Quran, bisa dengan menghafalnya juga, dilanjutkan dengan tadabbur tafsirnya, kemudian juga dengan mengamalkan hukum-hukumnya dalam kehidupan sehari-hari. Program Hafizul Quran. Kemudian adalah program infak sedekah. Tidak mesti besar ya, tapi sesuai kemampuan. Kalau bisa rutin, setiap pagi kita infak, kita sedekah semampunya. Kalau misalnya dekat, misalnya dulu kalau saat liburan ya, bisa dengan infak sedekah di musola. Kalau pada saat di pondok boarding ya bisa ya, masing-masing misalnya ada umplungnya, mungkin umplung di kelasnya itu barangkali bisa diadakan, tapi nanti kalau sudah kumpul jangan dihilangkan ya, jangan ada yang nyuri. Jadi umplungnya bisa dibuat untuk infak sesuai kemampuan, apa 1.000 apa 2.000 setiap pagi, yaitu sebagai peningkatan ini ya, melatih diri kita masing-masing. Kemudian juga program berdoa. Setiap waktu dan kesempatan, khususnya
pada saat mengawali aktivitas-aktivitas kita berdoa untuk mengingat Allah Ta'ala. Nah, kemudian juga program sholat berjamaah, khususnya bagi Bapak Ibu ya yang laki-laki, sholat berjamaah di musola, di masjid yang terdekat dengan tempatnya masing-masing. Kalau di pondok ini sudah biasa. Ya. Kemudian program sholat duha juga demikian. Ini menjadi kebiasaan yang positif, bisa membuka pintu-pintu rezeki dan segala macam solusi dari berbagai macam masalah. Kemudian program berzikir, terutama zikir pagi dan petang, baik itu memakai maksurat atau kitab-kitab lainnya, tidak ada masalah, yang penting ada dalilnya. Kemudian program ibadah sosial lainnya, silaturahim ataukah ya apapun yang baik-baik ya, dan program kebaikan lainnya. Jadi coba kita perhatikan mulai puasa sunnah sampai kebaikan lainnya ini, insya Allah sudah berusaha untuk kita biasakan di pondok kita. Betul ya? Sahih? Ada puasa sunnah, tahajud, tilawah, hafalan, sedekah. Nah, ini yang mungkin kurang ya. Infak sedekah ini belum. Nah, ini silahkan per kelas misalnya atau per boarding, nggak apa-apa. Dibiasakan, terutama pada waktu pagi ya. Kalau kita pada waktu pagi berinfak sedekah, ya pagi itu ada 2 malaikat yang berdoa. Satu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berilah ganti kepada orang yang suka infak pada pagi ini. Doanya baik. Ada lagi malaikat, Allahumma a'ti mumni'an halakan, ya Allah berikanlah kebinasaan kepada orang yang suka menahan hartanya pada hari ini. Jadi doa malaikat mustajab ya. Jadi kita pilih yang pertama tadi, berdoa. Ini juga dibiasakan, sholat berjamaah, insya Allah ini sudah rutin. Dan duha juga demikian ya, bahkan sebelum KBM kita sudah membiasakan sholat duha masing-masing dan dilanjutkan dengan kultum dan lain-lainnya. Inilah yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Ta'ala ya. Kita semuanya dilindungi Allah Ta'ala, diri kita dan keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa di akhir majelis ini. Mohon maaf tidak ada tanya jawab ya. Kita langsung akhiri dengan bersama-sama mohon berdoa. Kita